Baik, kita lanjutkan kembali untuk pada sesi yang kedua ini masih seputar ODIM ya, masih seputar ODIM. Jadi ODIM itu yang kasusnya kelemahan ginjal dan limpa tadi jangan dibekam ya, jangan dibekam basah ya. Ini saya tidak menganjurkan, alasannya tadi sudah saya sampaikan ya, karena energi dari limpa ginjal yang lemah. Lah nanti ODIM ada enggak yang bisa dibekam? Insya Allah ada ya, tunggu dulu ya, kita selesaikan dulu pembahasannya. Baik, kemudian pada kasus ODIM ini nanti kalau pada sudah melibatkan organ paru-paru dan organ jantung, nah itu biasanya nanti ada disertai dengan sesak nafas ya, sesak nafas. Kenapa sesak nafas? Karena sudah ada odema di paru-paru, sudah ada penumpukan cairan di paru-paru. Ya. Karena pompa dari jantung tidak kuat ya, sehingga ada namanya itu ibaratnya cairan itu mau ke jantung tidak bisa, sehingga dia ngendap di paru-paru, dia berakumulasi di paru-paru. Kalau dengan pemeriksaan medis ya nanti kita bisa mendengarkan lewat stetoskop ini ada ODIM di paru-paru. Kalau yang paru-paru bagaimana? Nah, kalau paru-paru itu perlu diberikan tambahan herbal yang memang fokusnya afinitasnya untuk menghilangkan odema paru. Ya, untuk menghilangkan odema paru sebenarnya ada ya, kalau saya lupa herbalnya ya. Jadi kalau di ramuan saya yang saya beri nama ODIM C ya, ODIM C, tulisannya ODIM XU itu itu kalau tidak salah namanya Tongcelio ya, kalau tidak salah ya. Itu memang fokus ke pembuang cairan di paru-paru ya. Saya lupa ya, nanti insya Allah kalau ingat nanti saya sampaikan. Ya, jadi kalau di paru-paru ya kita harus menambahkan herbal-herbal yang arahnya pembuang cairan di paru-paru ya, itu begitu. Tapi secara umum sebenarnya dengan titik-titik yang tadi kita sebutkan pada sesi yang pertama tentang pembahasan ODIM ini insya Allah sudah cukup ya. Tinggal bagaimana edukasinya ke pasien. Edukasinya ke pasien yang perlu teman-teman perhatikan yaitu adalah dengan memberikan batasan asupan minum ya. Jadi jangan banyak-banyak. Terkadang orang pengen pipisnya banyak, dia minumnya yang banyak ya, akhirnya cairan yang tertahan tadi dia tidak bisa keluar ya. Jadi harus dibatasi minumnya. Misalnya kita rencanakan untuk satu hari misalnya 1 liter ya, dia harus ditakar ya, atau 1,5 liter tergantung. Kalau pada pasien yang serius bisa urinnya ditakar. Urinnya ditakar misalnya sehari dapat 1 liter, berarti dia minumnya jangan lebih dari 1 liter. Jadi biar nanti cairan itu bisa keluar sehingga bengkaknya hilang, kemudian sesak nafasan juga bisa hilang. Baik, terkait dengan herbal Indonesia, apa yang bisa kita pakai? Nah, ini yang terkadang kita bingung nih ya, karena menggunakan konsep sinergi dengan TCM itu terkadang ada beberapa yang bertolak belakang ya. Contoh misalnya, teman-teman kita yang herbal Indonesia biasanya ODIM itu diberikan diuretik semacam alang-alang ya, kumis kucing ya, kemudian daun sendok, kemudian tapak liman ya, kemudian yang lain ya, tempuyung misalnya begitu ya. Ini misalnya saja. Nah, itu semua sebenarnya lebih berkarakter dingin ya, herbal-herbal pendingin ya, herbal-herbal dingin kering ya, mendinginkan sistem dan mengeringkan lembab. Nah, untuk kasus yang limpa ginjal lemah ini bagaimana? Boleh dipakai, cuman jangan tunggal atau harus ditambah dengan penguat energi limpa dan ginjal ya. Misalnya apa? Kalau Indonesia itu misalnya nampu ya. Kemudian lagi misalnya akar paku simpai, goji ya. Kemudian hulbah ya, kelabet ya kalau di Indonesia namanya, fenugreek atau habatus sauda misalnya begitu ya. Jadi untuk kasus-kasus limpa ginjal yang lemah, maka teman-teman jangan memberikan herbal diuretik yang dari Nusantara ya, semacam tadi yang karakternya sifatnya itu dingin, itu diberikan murni herbal itu saja jangan ya, karena nanti bengkaknya tidak hilang-hilang ya. Jadi harus ditambah dengan herbal tonik energi ginjal dan ditambah dengan penghangat dalam ya, penghangat dalam. Kalau memang kita lihat lidahnya memang pucat, gemuk dan basah, penghangat dalam yang paling gampang apa ya, kayu manis ya, kemudian jahe yang dikeringkan ya, kemudian cengkeh, kemudian lada hitam ya, itu semua adalah penghangat dalam. Oke ya, jadi odema sekali lagi hati-hati, ada yang bisa dibekam, ada yang tidak bisa dibekam ya.
Tapi mayoritas yang saya temui kebanyakan itu karena kelemahan tadi ya, dan itu alhamdulillah biidznillah dengan terapi moksa, dengan akupunktur, dengan pemberian herbal tadi, tonik energi limpa dan ginjal tadi ya, itu alhamdulillah biidznillah itu ya membaik dan sembuh ya, insya Allah seperti itu. Untuk produk dari Bekam Sinergi sendiri yang formula saya namanya Odemsu ya, Odem XU ya, tulisannya XU bacanya Odemsi ya, Odemsi. Formula yang lain yang kita ada yaitu namanya Fangji Huang Jitang ya, Fangji Huang Jitang. Nah, kemudian bisa ditambahkan teman-teman semua itu dengan ikan gabus ya. Karena kelemahan organ ini sebenarnya lebih ke arah kemungkinan besar energi dari protein hewani itu juga kurang. Makanya saya sering menambahkan saja sekalian, misalnya Fangji Huang Jitang ditambah dengan ikan kutuk, atau Odemsi ditambah dengan ikan kutuk. Itu yang sering saya berikan kepada pasien-pasien yang dengan odem, baik kelainan fungsi ginjal maupun bukan kelainan fungsi ginjal, baik karena dia faktor kelelahan saja, misalnya perjalanan jauh kemudian bengkak, atau ketika capek dia bengkak, atau gangguan-gangguan odem karena energi jantung yang lemah yang biasanya terjadi pada pasien-pasien gangguan jantung ya, bisa jadi karena dekom atau gagal jantung, atau IHD ya, ischemic heart disease ya, atau penyakit jantung koroner. Saya kira begitu. Barakallahu fikum.